Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar, pelajaran matematika kelas 7, kurikulum merdeka. Sudah siap semua? Nah, sebelum kita mulai, kita harus kenalan dulu nih. Apa sih itu aljabar? Aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dalam aljabar ini, kita akan mengenal beberapa unsur. Ada suku, koefisien, variabel, dan juga konstanta. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Contohnya, ketika kita melihat ada angka 2x, itu artinya terdiri dari satu suku, 2x. Belum ada tanda tambah, kurang, kali, atau bagi ya. Namun, pada 2x tambah 9 ini terdiri dari dua suku. Ada suku pertama 2x, suku kedua 9. Pemisahnya adalah tanda tambah. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan satu suku, dua suku, tiga suku, dan selanjutnya. Suku ini ada yang disebut suku sejenis. Ada juga suku tidak sejenis. Maksudnya suku sejenis adalah sukunya sama. Jadi sama-sama X. Jadi 2X, 4X, 5X, 6X. Itu berarti antara 2X dengan 4X dan juga dengan 5X dan 6X itu sejenis, sama-sama X. Contoh lain, X kuadrat, 4X kuadrat, 6X kuadrat. Ini juga suku sejenis. Contoh dari suku tidak sejenis, misalnya ketika adik-adik menemukan 2x, 4x kuadrat, 5xy. Kelihatan ya? Semuanya tidak x. Jadi si x dan x kuadrat ini ternyata tidak sejenis, walaupun sama-sama x tapi pangkatnya berbeda. Jadi dia dikatakan sejenis jika variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Jadi walaupun sama-sama x, kita lihat dulu pangkatnya sama atau tidak. Jika sama, kita sebut sejenis. Jika tidak, kita sebut tidak sejenis. Atau contoh lain seperti 5xy. Di sini ada y, bukan cuma x. Jadi 2x dan 5xy itu tidak sejenis, meskipun sama-sama ada x-nya. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, koefisien. Koefisien ini adalah angka yang ada sebelum variabel. Sedangkan variabel itu sendiri adalah huruf yang ada pada aljabar. Konstanta adalah angka yang tidak diikuti huruf. Jika kita rangkum semua unsur aljabar, kita dapat menemukan bahwa di sini Miss Sinta bikin contoh 4x tambah 7. 4 merupakan koefisien, angka sebelum si variabel ya. Jadi 4-nya adalah koefisien. X-nya adalah variabelnya. Lihat, ditandai dengan huruf. Kemudian 7 adalah konstanta, angka saja tanpa ada variabel. Oke? Nah, jika kita ingin menghitung ada berapa suku, maka kita menemukan bahwa ternyata 4x tambah 7 itu terdiri dari dua suku. Suku pertama adalah 4x, suku kedua adalah 7, dipisahkan oleh tanda tambah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar. Untuk penjumlahan aljabar, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan. Pertama, yang dapat dijumlahkan hanyalah yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Itu yang kata Miss tadi,
Misalnya X dan X atau X pangkat 2 dengan X pangkat 2 juga. Jadi kita harus memperhatikan variabelnya dan juga pangkatnya. Yang kita jumlahkan hanyalah koefisiennya saja, angka di depan variabel tadi. Jika koefisiennya berbeda, maka kita dapat menjumlahkan asalkan variabelnya sama. Tapi jika variabelnya berbeda, tidak bisa kita jumlahkan. Contohnya, 2A dan 4A. Ini koefisiennya berbeda ya, 12, 14. Tapi variabelnya sama. Variabelnya adalah A dan A. Sehingga bisa kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah si angka di depan variabel. 2 dan 4. 2 tambah 4 adalah 6. Jadi 2A tambah 4A adalah 6A. Cara mengingat yang lain adalah, misalnya adik-adik, A adalah permen. Adik-adik punya 2 permen. Ditambah dengan 4 permen. Berapakah sekarang yang adik-adik punya? Maka adik-adik akan punya 6 permen. Jadi 2A tambah 4A adalah 6A. Contoh lain, di sini B. Tadi A ya, sekarang variabelnya B. 3B ditambah 5B adalah 8B. Adik-adik punya 3 buku, ditambah lagi 5 buku. Maka sekarang adik-adik punya 8 buku. Bagaimana jika dalam satu soal terdapat banyak variabel yang berbeda? Contohnya di sini 3A kuadrat ditambah 4B ditambah 2B ditambah 5A kuadrat. Jadi ada A kuadrat dan juga ada B. Cara pengerjaannya adalah adik-adik bisa mengerjakan yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Di sini 3A kuadrat akan kita jumlahkan dengan 5A kuadrat. Karena sama-sama A kuadrat. 3 ditambah 5 adalah 8A kuadrat. Sedangkan 4B akan kita jumlahkan dengan 2B. Sehingga 4 tambah 2 adalah 6B. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekarang kita akan membahas pengurangan aljabar. Secara konsep, pengurangan aljabar ini sama dengan penjumlahan aljabar. Kita hanya dapat mengurangkan yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Yang kita kurangkan hanya koefisiennya saja. Jika variabel ataupun pangkatnya berbeda, maka tidak dapat kita kurangkan. Contohnya, 5A dikurang A. Nah, A di sini kan tidak ada koefisiennya, tidak ada angka di depannya. Kita anggap dia 1. 5 bola dikurang dengan 1 bola, maka adik-adik akan punya 4 bola, karena 1 bolanya sudah dikurang. Jadi 5 dikurang 1 adalah 4. Kemudian 3 buku dikurang dengan 2 buku adalah 1 buku. Oke, 3B dikurang 2B adalah 1B. Berarti 3B dikurang 2B adalah B. Nah, bagaimana jika ada variabel yang berbeda? Misalnya, 8A kuadrat dikurang 4B dikurang 2B dikurang 5A kuadrat. Di sini kita dapat mengumpulkan suku-suku sejenis. 8A kuadrat dengan 5A kuadrat. Di sini 5 kuadratnya tandanya kurang ya, berarti 8A kuadrat dikurang 5A kuadrat. Hasilnya adalah 3A kuadrat. Lalu 4B dengan 2B itu sejenis. Di sini tandanya min 4B, min 2B. Jadi kita anggap saja hutang ya. Awal-awal adik-adik sudah memiliki hutang 4 buku. Kemudian hutang lagi 2 buku. Berarti sekarang adik-adik hutang 6 buku. Jadi, min 4B dikurang 2B itu min 6B. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Sekarang kita akan membahas perkalian aljabar.
Perkalian aljabar ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Misalnya, konstanta dikali AX sama dengan KAX. Konstanta dikali AX tambah B sama dengan KAX tambah K kali B. Jadi dikali ayun. K-nya dikali ke AX dulu, setelah itu dikalikan dengan B. Sebagai contoh, 3 ini konstanta dikalikan dengan 2X. 3 dikali 2, jadinya 6X. Tapi, jika pengalinya ada di dalam kurung, konstanta dikali AX tambah B, 2 dikali 3A tambah 6. Kita kali ayun, si 2-nya dikali ke 3A jadi 6A. Setelah itu si 2 kita kalikan lagi dengan 6 yang di belakang, jadinya 12. Jadi hasilnya adalah 6A plus 12. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik bingung? Jika bingung bisa komen di kolom komentar ya, nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Sekarang kita akan masuk ke bentuk perkalian yang kedua. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Contohnya, misalnya X plus Y dikalikan lagi dengan X plus Y. Maka kita akan kali ayun. X dikali X itu X kuadrat. X dikali Y itu XY. Y dikali X itu adalah YX atau XY, sama aja ya. Y dikali Y adalah Y kuadrat. Di sini kita dapat melihat ada suku sejenis XY dan XY. 1XY ditambah 1XY adalah 2XY. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat. Contohnya, X plus 2 dikali X plus 5. X dikali X itu X kuadrat. X dikali 5 itu 5X. 2 dikali X itu 2X. 2 dikali 5 itu 10. Di sini 5X dan 2X sukunya sejenis, bisa kita jumlahkan. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, bagaimana jika aljabarnya menanyakan perkalian suku 2 dengan suku 3? Secara prinsip dan konsep, caranya sama aja dengan yang suku 2 tadi. Kita kali ayun. Bedanya pada suku 3 ini jadinya pengalinya jadi banyak. A dikali C ditambah A dikali D ditambah A dikali E. Ditambah B dikali C, B dikali D, B dikali E. Tinggal kita masukkan angkanya saja ya. Contohnya, X tambah 2 dikali X kuadrat tambah 5X tambah 1. X dikali X kuadrat adalah X pangkat 3. X dikali 5X adalah 5X kuadrat. X dikali 1 adalah X. 2 dikali X kuadrat adalah 2X kuadrat. 2 dikali 5X adalah 10X. 2 dikali 1 adalah 2. Jika sudah begini, tinggal kita kumpulkan yang suku-suku sejenis. 5X kuadrat sejenis dengan 2X kuadrat. Jika kita jumlahkan menjadi 7X kuadrat. X sejenis dengan 10X. Dijumlahkan menjadi 11X. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 2. Nah, kita telah selesai dengan perkalian aljabar. Sekarang kita akan masuk ke pembagian. Pembagian aljabar. Untuk pembagian aljabar ini, pembagian akan lebih mudah jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Setelah itu, yang dapat dibagi atau disederhanakan adalah suku-suku dengan variabel yang sama.
Di sini variabel yang sama, tidak harus sama pangkatnya ya, hanya perlu variabelnya saja yang sama. Yang pertama, kita akan membahas pembagian aljabar satu suku. Misalnya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Jika dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Jika dalam satu soal ada berbagai macam variabel, maka kita hanya dapat mengurangkan dengan yang variabelnya sama. Di sini kan ada A dan B, maka A hanya bisa dikerjakan dengan si A. A pangkat M per A pangkat N jadinya A pangkat M per N. B pangkat M dibagi B pangkat N jadinya B pangkat M kurang N. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan masuk ke soal yang pertama. 2A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Abaikan koefisien ya. Koefisien si 2 ini akan ngikut. Yang akan kita kerjakan adalah si variabelnya. A pangkat 5 kurang 3, jadinya A pangkat 2. Sebenarnya di depan A pangkat 3 ini ada angka 1. 1 buah A pangkat 3. 2 dibagi 1 adalah 2. Itulah kenapa si 2-nya ikut aja, dia tidak berubah. Nah, bagaimana jika pembagian aljabar ini lebih dari satu suku? Nah, kita dapat menggunakan cara yang tadi. Pakai cara yang seperti yang di awal tadi, atau bisa juga dengan cara pemfaktoran. Dengan cara pemfaktoran maksudnya, ini contoh ya, x kuadrat ditambah 3x tambah 2 per x plus 1. Ternyata x kuadrat ditambah 3x plus 2 ini bisa kita faktorkan yang menghasilkan salah satunya ada x plus 1. X kuadrat tambah 3x plus 2 itu faktornya adalah x plus 1 dikali x tambah 2. Nah, kita kan sudah melihat ternyata sama-sama ada x plus 1. Nanti bisa kita bagi x plus 1 dibagi x plus 1 itu 1. Sehingga hasilnya adalah x plus 2. Itu dengan cara pemfaktoran. Kita juga bisa menggunakan cara susun ke bawah. Misalnya soalnya x kuadrat tambah 5x kurang 50 dibagi x tambah 10. Nah, kita pakai pembagian susun. X kuadrat tambah 5x kurang 50 dibagi x tambah 10. Caranya kita perhatikan si variabelnya saja dulu. X kuadrat dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Setelah itu kita kalikan. X dikali x tambah 10 adalah x kali x kuadrat. X dikali 10 adalah 10x. Jika sudah, kita kurangkan. X kuadrat kurang x kuadrat habis. 5x dikurang 10x adalah min 5x. Kemudian min 50-nya turun. Nah, sekarang kita perhatikan lagi yang ada x-nya. Min 5x dibagi x adalah min 5. Kita kali balik. Min 5 dikali x tambah 10. Min 5x kurang 50. Maka hasilnya 0. Jadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 50 adalah dibagi dengan x plus 10 adalah x kurang 5. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai sini adik-adik sudah paham belum? Gunakan cara yang menurut adik-adik lebih mudah adik-adik mengerti. Sampai di sini, terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Sampai jumpa lagi di pelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Adik-adik bisa request pelajaran atau soal yang adik-adik inginkan di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Miss Sinta pamit ya, sampai jumpa lagi.